wabarakatuh. Alhamdulillah liwahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufuziz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus Masjid Paripurna Al-Mujahidin, Pak Haji ya, yang sering ketemu biasanya Arito, kita ketemu Pak Anak paling sering. Alhamdulillah, seluruh jajaran pengurus, imam besar, para orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, semua jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Meskipun tadi hujan, ya, hujannya cukup kuat. Saya juga malam tadi sudah di WA. Alhamdulillah sempat datang juga malam ini kita bertemu. Alhamdulillah. Ini sudah banyak ini karena kondisinya luar biasa tadi hujannya. Ya, saya takut ada jemaah tadi kan. Alhamdulillah. Ini kalau sempat di masjid kecil penuh ini Pak. Ini karena paripurna, masjid kita luas. Maka bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam ini sesuai dengan agenda MDI Kota Pekanbaru bahwa tema kita sudah ditulis Anda, apa judulnya di situ? Belum ditulis. 4 karakteristik anak dalam Al-Quran. 4 karakteristik, 4 macam pembagian anak dalam Al-Quran. Nah, itulah temanya. Rupanya kita ini punya anak, itu adalah amanah Bapak Ibu, amanah dari Allah. Tapi Al-Quran menggambarkan gambaran anak ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, anak sebagai penenang jiwa. Nah, inilah idaman kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ayat Al-Quran ini Pak, doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Inilah tujuan pernikahan. Di samping doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, Rabbana hablana, ya Allah anugerahkan kepada kami anak-anak qurrata a'yun, anak-anak yang menenangkan jiwa kita. Tapi tak mudah. Maka Allah gambarkan perbanyak doa supaya kita mendapatkan anak-anak yang lunak hatinya, taat akan agama, patuh sama orang tuanya. Yang kedua, Al-Quran gambarkan anak sebagai perhiasan. Berarti hanya sifatnya duniawi, bukan orientasi ukhrawi. Innama amwalakum wa auladukum, sesungguhnya anak, innama amwalukum wa auladukum zinatal hayat, sesungguhnya anak-anak kamu itu adalah perhiasan di dunia. Ada orang yang orientasinya ini Bapak Ibu, anak itu hanya perhiasan, bukan standarnya ukhrawi. Nah, kita bagi dulu. Yang ketiga, ini yang lebih parah lagi, anak menjadi fitnah atau ujian. Ya. Al-Quran juga menggambarkan sesungguhnya anak-anak kamu, istri-istri kamu fitnatun, kata Allah, itu sebagai ujian. Maka fahzaruhu, hati-hati. Kita harus berhati-hati. Bagaimana kehati-hatiannya? Maka yang keempat, yang paling disampaikan oleh Al-Quran adalah anak sebagai aduan, musuh. Alhamdulillah, ini yang kita takutkan. Ada kala anak itu menjadi musuh.
Maka kalau kita belajar dari sejarah, tidak semua anak ditakdirkan oleh Allah itu baik. Contoh, ada bapaknya baik, anaknya kafir. Siapa contohnya? Nabi Nuh. Nabi Nuh nabi, Pak. Tapi anaknya ada yang bernama Kan'an. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, kata Nuh ketika banjir besar, irkam ma'ana, naiklah ke atas perahu ini wahai ananda. Apa kata anaknya? Tidak mau wahai ayah, ada nanti tempat saya berlari. Akhirnya Kan'an ditenggelamkan oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, hai Nuh, itu bukan anak kamu. Kan'an itu padahal darah daging dari Nabi Nuh alaihissalam. Ada pula istrinya, suaminya soleh, istrinya kafir. Siapa contohnya? Nabi Lut alaihissalam. Lut itu seorang nabi, tapi istrinya homoseksual, lesbian, melawan, tidak sesuai. Maka hari ini dari 4 pembagian ini, pertama tadi anak sebagai penyejuk jiwa. Yang kedua, anak sebagai perhiasan. Yang ketiga, anak sebagai ujian. Yang keempat, anak sebagai musuh. Ibu ingin anak yang nomor berapa? Nomor 1. Anak sebagai penyejuk jiwa. Kuncinya di awak, Bu. Kuncinya sama kita. Karena Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak yang lahir itu suci, kata Nabi. Innama abwah, sesungguhnya orang tua tadilah yang membentuk, yuhawwidunahu, meyahudikan dia, wa yunassiralahu, yang menasranikan dia, wa yumajjisanahu, yang membuat dia majusi. Karakter anak tergantung didikan orang tua, baik lahir ataupun batin. Lahirnya apa? Kalamul hal afsahu min kalamil maqal. Bahasa keadaan kita sehari-hari menasihati anak itu, Bapak Ibu, lebih baik daripada bahasa kata-kata. Apa kata bapaknya ke anaknya? Kau tak boleh merokok. Tapi bapaknya, anak cocok ngalarang anak sambil merokok. Anak mau merokok, kau tak boleh merokok. Makanya bahasa tadi kalamun hal, bahasa keadaan, itu lebih bagus menasihati anak daripada bahasa lisan. Makanya kalau ingin anak awak salat, siapa dulu yang salat? Bapak ibunya. Kalau ingin anak kita nutup aurat, siapa yang pertama kali nutup aurat? Bapak ibunya. Ini anak disuruh nutup aurat, ayah maraton pakai Hawaii. Nggak cocok. Anak disuruh salat, bapak nggak mau ke masjid, salah besar. Karena bahasa keadaan kita tuh lebih kuat dicontoh oleh anak. Maka kenapa hati anak kita keras? Jangan-jangan perilaku kita keras. Ketika kita seorang atasan, keras kepada bawahan. Kenapa anak kita sering berkata mungkin kasar? Mungkin bapak ibunya sering cekcok di hadapan anaknya. Bisa jadi seperti itu. Mereka mencontoh seperti apa karakteristik orang tua, seperti orang tua di rumah. Ini yang dicontoh oleh anak. Maka dalam mendidik anak, setidaknya yang kita lakukan 3 hal, Bapak Ibu rahimahumullah. Yang pertama disebut dengan tarbiyatul ruhiyah. Yang kedua disebut dengan tarbiyatul fikriyah. Yang ketiga disebut dengan tarbiyatul ajsadiyah. Banyak orang melupakan poin pertama. Apa itu Ustaz? Tarbiyatul ruhiyah, pendidikan spiritual. Ini nomor 1. Tapi hari ini banyak yang melenceng, sehingga pendidikan anak sukses tidak sukses diukur dari berapa gaji anak tadi, berapa penghasilannya. Kita kasihan kadang sarjana, ya dia sarjana, jadi guru ngaji, jadi imam masjid,
sholatnya tidak pernah tinggal. Sangat berbeda jauh perhatian masyarakat ketika seorang sarjana dia bekerja di perusahaan, pakai dasi, pakai mobil, tapi sholatnya tidak jelas. Orientasi kita itu hari ini. Saya bisa tes ibu-ibu ini. Boleh saya tanya ibu-ibu? Boleh bu? Datang laki-laki ke rumah pakai sepeda motor. Sampai di rumah, assalamualaikum bunda mama, katanya. Ya, ada apa nak? Saya ingin melamar anak ibu. Terus ibu nanya apa? Apa kerajo? Apa jawaban anak tadi? Saya seorang guru ngaji. Kira-kira ibu mau atau enggak? Mau enggak? Kan enggak berani ibu jawab. Terpaksa ibu jawab. Asal ibu sudah tuh datang pakai mobil. Enggak tanggung deh bu. Mobilnya CRV. CRV mobil. Pakai dasi. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Oh nak bu, buatkan teh. Sudah kan? Ada apa nak? Saya ingin melamar anak ibu. Emang anak kerja di mana? Di perusahaan. Ibu terima atau enggak? Itulah pandangan kita, bukan sholat. Nikahlah anak ibu dengan yang pakai CRV dari rupo, CRV-nya rental. 3 bulan sudah nikah terlibat narko. Matilah ibu. Karena memandang orientasi kita itu adalah materi jujur kita hari ini Bapak Ibu. Kita tidak pedulikan sholat kadang-kadang dalam mendidik anak. Jadi ukuran sukses orang itu ditengok dari berapa gajinya setelah kuliah, bukan sholat. Miris kita hari ini Bapak Ibu. Saya pernah jadi saksi ahli di pengadilan agama. Cekcok keluarga besar merebutkan harta warisan. Kenapa saya jadi saksi ahli? Karena buku nikahnya tercatat di kantor saya. Karena saya di KUA. Kenapa saya jadi saksi ahli? Hakim meminta saya bawa kutipan akta nikah. Saya bawa ke pengadilan. Apa kasus orang tadi? Memperebutkan harta. Yang diperebutkan apa? Ruko 9 pintu. Setelah bapaknya mati, meninggal bapaknya, berkelahinya Pak. Ya, berkelahi dua belah pihak. Tapi mohon maaf, yang berkelahi itu antara keluarga istri pertama dengan istri kedua. Maka apa kalau dua bini hati-hati Pak. Ya, mulai dari ini catat iko bagian istri pertama. Ya ada yang dua bini sih kok. Hati-hati. Jadi kasus tadi itu yang terjadi, merebutkan harta warisan. Waktu sidang itu diketuk oleh hakim. Ruko 9 pintu. Mediasi, kami masuk ke ruang mediasi. Saya hadir sebagai saksi ahli. Saya hadir sebagai kepala kuah, hadir di situ sebagai karena tercatat nikahnya di kantor. Apa kata hakim? Wahai anak-anakku, ruko itu kan 9. Bagi aja lah 4, 1, 1 jual. Uangnya wakafkan untuk almarhum yang meninggal. Yang 4 dibagikan selesai. Udah tenang habis mediasi. Kemudian break sidang ditunda. Ada makan-makan semua. Break sekitar setengah jam. Pas masuk sidang lagi dipanggil kedua belah pihak. Apa kata hakim? Gimana mediasi tadi kedua belah pihak? Diterima atau tidak? Menjawablah yang sebelah pihak sini. Maaf Pak Hakim, setelah kami konsultasi dengan pengacara, sidang ingin kami lanjutkan. Tak bayang Bapak Ibu, tidak tergugahnya untuk mewakafkan yang satu tadi untuk almarhum. Tak bayang nasib awak dikubur kalau model itu Bapak Ibu. Kenapa terjadi seperti itu? Tarbiyatul ruhiyah, pendidikan spiritual anak tidak ditanam dari awal. Bukan itu prioritas kita. Awak ingin kalau mati Bapak Ibu, anak itu sibuk baca Yasin, sibuk berdoa, sibuk bersedekah. Itu yang kita inginkan. Tapi kalau seandainya pendidikan tidak dimulai dengan pendidikan rohani, ketika kita mati, masuk sekubur tadi yang dipegang bukan surat Yasin, tapi kalkulator dibagi tanah aku berapa, iko berapa, itu yang kita takutkan. Maka kalau ingin anak qurrata a'yun, menenangkan jiwa kita, paksa anak muda hari ini untuk pendidikan
agama. Di mana letaknya pondok pesantren? Nah, itulah obatnya hari ini Bapak Ibu. Khawatir kita. Malam tadi kan temanya Gen Z itu. Gen Z itu generasi terkini. Dan kita temukan di kantor seperti itu. Setiap bulan hampir yang mau nikah itu pasti ada yang bermasalah. Nah, pasti ada yang melakukan kadang-kadang remaja. Itu yang terjadi hari ini. Belum sholat. Sholat Pak Na'udzubillah hari ini. Kenapa Ustaz tahu? Karena setiap yang nikah itu duduk di meja kami. Pak Mod sebulan itu nikah 20 atau 30 pasang duduk di meja saya. Saya bilang, kamu sholat atau enggak? Sholat. Cara ngetes orang sholat itu gampang. Coba kamu baca tahiyat akhir. At-tahiyyat putar-putar tuh Pak. Kemana apa ini? Ditanya lagi, kamu sholat atau tidak? Sholat. Kadang sehari 3, kadang 2, kadang 3. Dalam 5 waktu itu cuma 2, kadang-kadang 3. Itu calon suami. Tanya calon istrinya, kamu gimana? Samonya Pak katanya. Samo. Dan itu sarjana juga kadang-kadang. Tahu tak Bapak Ibu persentasenya dalam setiap bulan yang seperti ini kasusnya? Yang tidak sholat jarang-jarang itu hampir 70%. Itulah gambaran generasi kita hari ini. Maka sampai di rumah nanti yang punya anak gadis tengok, renungkan jiwa kita, awasi mereka dengan ketat. Media sosial sekarang luar biasa. Yang punya anak yang mau masuk sekolah, masukkan ke sekolah agama. Itulah obat satu-satunya hari ini. Supaya generasi ketika kita nanti tidak ada, mereka ingat dengan kita dan mendoakan kita. Itulah tujuan satu-satunya. Tak ada yang lain. Punya anak itu qurrata ayun, supaya kita ketika wafat waladun saleh yad'ulah, mendoakan kita ketika kita di alam barzakh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah terlalu lama lewatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.